Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang. Gimana nih kabar kalian di puasa ke-21 21 ini? Pasti tentunya semangat dong ya, nggak walaupun ya tugas numpuk atau ya lagi kerja di kantor, tapi kita harus tetap semangat ngejalanin puasa kita kan, karena sebentar lagi juga kita mau menyambut hari raya Idul Fitri ya tentunya. Gimana teman-teman, udah pada beli baju baru belum? Pasti udah dong ya, masa belum? Nggak mungkin dong yang belum mah. Nah, gua kali ini tuh mau nge-review lagi ya teman-teman, tentang pembahasan atau tentang pembelajaran kemarin yang disampaikan oleh kelompok 2. Tapi sebelum itu, gua bakal bawain pantun nih buat kalian. Satu pantun buat kalian. Buru-buru ikan lele, mau santai tapi tugas numpuk le. Waduh, makanya dikerjain ya le. Ya udah nggak apa-apa, semangat ya teman-teman yang banyak tugas atau lagi pusing, lagi ngerjain sesuatu apapun itu, tetap semangat, jalani dengan ikhlas, pasti semuanya itu pasti akan beres gitu ya kalau dikerjain satu-satu. Semangat ya. Nah, jadi kali ini gue bakal masuk ke pembahasan. Nah teman-teman, jadi kali ini kita bakal ngebahas atau mengulas tentang pembahasan kelompok 2 yang judulnya itu dari peliputan ke penulisan, menciptakan berita dan artikel yang efektif. Nah, jadi teman-teman, kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu tentang definisi peliputan berita. Nah, dalam pencarian berita, seorang wartawan atau reporter itu memperoleh bahan berita melalui liputan atau secara langsung ke lapangan gitu ya. Atau proses pencarian dan penciptaan berita ini diduga dimulai dari ruangan redaksi melalui forum rapat koreksi atau biasa yang disebut dengan rapat perencanaan berita, rapat liputan, rapat tritun wartawan di bawah koordinasi dan koordinator liputan. Nah, rapat ini biasanya dilaksanakan atau dilakukan sore hari atau malam hari, dihadiri seorang atau beberapa redaktur. Nah, pembahasan yang kedua yaitu ada teknik peliputan berita. Nah, gimana sih cara peliputan gitu ya, teknik peliputan ini. Nah, yang pertama kita harus melakukan reporter atau jadi jurnalistik yang meliputi langsung ke lapangan atau ke TKP, tempat kejadian perkara. Nah, dari situ kita bisa langsung mengumpulkan data dan fakta seputar peristiwa tersebut. Data itu yang mengandung 5W 1H. Nah, yang kedua yaitu wawancara. Jadi jenis peliputan berita memerlukan proses wawancara. Tujuannya itu agar kita bisa gitu menggali informasi, komentar, opini atau fakta atau datanya yang mengenai suatu masalah atau kejadian dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, apa aja sih yang harus disiapkan sebelum wawancara itu, teman-teman? Jadi kita perlu menyiapkan nih alat tulis dan rekaman. Kenapa kita harus menyiapkan alat tulis dan rekaman? Karena ingatan manusia itu pendek gitu ya, sedangkan alat tulis itu abadi. Nah, kita juga perlu nih menyiapkan pertanyaan. Kenapa kita perlu menyiapkan pertanyaan? Karena kita itu harus mempersiapkan gitu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber gitu, teman-teman. Jadi tidak di sono itu langsung lah pokoknya ngasih pertanyaan-pertanyaannya gitu. Nah, ya selanjutnya itu ada langkah-langkah. Nah, apa aja sih yang kita lakukan ketika kita meliputi berita? Nah, yang pertama, kita melakukan riset pendahuluan. Kenapa? Agar kita bisa memahami konteks yang detail yang perlu gitu untuk kita menyusun laporan yang akurat dan informasi dari berita tersebut gitu. Nah, yang kedua,
yaitu ada menentukan fokus cerita agar jelas gitu, membantu si pembaca ini bisa memahami inti dari apa yang disampaikan gitu. Nah, yang ketiga ada mengembangkan fokus cerita. Nah, yang keempat yaitu ada apa sih, mengumpulkan data. Nah, jadi udah jelas dong ya, pastinya kita harus mengumpulkan data agar kita itu bisa gitu mengamati fakta di lapangan dan hindari asumsi. Nah, yang kelima ada mengambil foto. Nah, yang keenam mengambil video. Dan yang terakhir ada menulis liputan. Nah, teman-teman tahu nggak cara penulisan berita itu seperti apa? Nah, cara penulisan berita itu kita harus mengumpulkan. Yang pertama kita harus mengumpulkan sumber informasi. Jadi kita sebelum menulis gitu, menulis beritanya itu, yang pertama kita harus melakukan yaitu mengumpulkan informasi yang lengkap dan valid gitu teman-teman. Jadi tidak hoak lah gitu ya informasinya. Nah, yang kedua yaitu menentukan judul. Nah, kita juga harus membuat judul berita dengan singkat, padat, dan menarik perhatian agar judul yang baik itu dapat merangkum isi berita secara keseluruhan dan memancing rasa ingin tahu gitu nih, pembaca ingin tahu gitu tuh ya. Nah, yang ketiga yaitu menulis berita dengan struktur yang benar. Jadi penulisan berita ini harus memperhatikan gitu unsur-unsur dalam perumusan beritanya, yaitu dengan rumusan 5W1H yang tadi itu, dan struktur piramida terbalik. Nah, yang keempat yaitu memastikan akurasi. Nah, sumber informasi ini gitu. Jadi kita harus memastikan nih bahwa sumber informasi ini itu valid gitu, dengan sesuai lah pokoknya ya. Nah, yang kelima yaitu proses penyuntingan. Jadi proses penyuntingan ini adalah langkah yang penting teman-teman untuk kita memastikan gitu kualitas beritanya ini sebelum diterbitkan itu jadi udah oke lah. Nah, yang keenam yaitu menentukan sudut pandang atau ya yang tadi itu foto ya pastinya gitu ya. Nah, yang terakhir yaitu mematuhi etika jurnalistik teman-teman. Jadi sebagai wartawan nih atau kita nih yang mau ini gitu, mau wawancara mau menjadi wartawan, penting gitu ya untuk selalu mematuhi etika jurnalistik agar berita yang kita hasilkan ini berintegritas gitu teman-teman. Nah, teman-teman tahu nggak sih tujuan untuk penulisan berita itu apa? Jadi tujuannya yaitu melaporkan seluk-beluk suatu peristiwa yang telah atau sedang dan akan terjadi gitu. Nah, pelaporan di sini berarti penulisan apa yang dilihat, didengar, dialami seorang atau kelompok seseorang. Nah, itu sekilas tentang definisi penulisan berita, teknik peliputan berita, langkah-langkah peliputan berita, cara penulisan berita, dan tujuan penulisan berita. Nah, sedangkan peliputan artikel yang perlu kita siapkan yaitu yang pertama. Nah, persiapkan sebelum meliput itu yaitu riset awal. Jadi sebelum meliput itu penting untuk riset mendalam tentang si topik yang akan dibahas gitu teman-teman. Nah, terus menentukan narasumber. Nah, ini juga identifikasi narasumber yang memiliki pengetahuan atau pengalaman terkait. Nah, yang kedua yaitu observasi. Nah, mengamati. Langkah ini jadi kita harus mengamati situasi ketika memungkinkan gitu teman-teman. Lakukan observasi langsung di lokasi kejadian gitu teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu wawancara. Wawancara ini salah satu cara gitu untuk
menggali informasi. Yang keempat yaitu mengumpulkan data dan fakta. Jadi kita juga harus menggunakan data dan informasi dari sumber yang resmi gitu, seperti laporan pemerintah, statistik, dan dokumen hukum gitu ya. Nah, yang kelima yaitu ada struktur artikel yang jelas. Jadi sebelum kita menulis buat kerangka artikel, kita itu memastikan gitu alur ceritanya yang logis gitu. Nah, yang keenam yaitu penulisan yang menarik dalam penulisan artikel gitu. Nah, penulisan artikel ini digunakan untuk menggunakan bahasa yang menarik, ringkas dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu etika jurnalistik. Nah, cara penulisan artikel itu seperti apa sih teman-teman? Nah, yang pertama, judul penulisan. Penulisan judul harus sesuai dengan pembahasan dan hasil penelitian yang akan dibahas. Nah, yang kedua yaitu identitas penulisan. Nah, identitas penulisan itu yaitu identitas yang dibuat dengan menggunakan nama kita yang lengkap tanpa gelar gitu. Contohnya Saida gitu. Nah, yang ketiga abstrak. Nah, jadi abstrak ini tulisan dengan menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, abstrak sendiri berisi penjelasan singkat mengenai penelitian yang telah dilakukan, meliputi latar belakang, tujuan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, terus teknik analisis data, hasil kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Nah, aturan dalam penulisan abstrak ini juga maksimal 250 kata teman-teman, termasuk dalam penulisan kata kunci ya teman-teman. Nah, yang keempat yaitu pendahuluan. Ini yang berisi latar belakang dari penelitian yang dilakukan. Yang kelima yaitu ada metode. Nah, bagian ini itu menjelaskan mengenai jenis dan penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan hasil penelitian gitu teman-teman. Nah, yang keenam yaitu penutup. Nah, penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu daftar rujukan. Nah, teman-teman, daftar rujukan ini yang digunakan dalam artikel yaitu merujuk kepada aturan penulisan apa style gitu ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih jenis artikel itu seperti apa? Nah, yang pertama, jenis artikel itu seperti artikel deskripsi, artikel narasi, artikel eksposisi, artikel persuasi, artikel argumentasi, artikel ilmiah populer, artikel opini, artikel ulasan opini. Nah, sedangkan tujuan penulisan artikel sendiri sebenarnya mengandung tujuan untuk menyampaikan suatu gagasan yang memuat data dan fakta gitu. Nah, gagasan dalam artikel ini pada akhirnya dapat mendidik, menyajikan dan juga menjadikan sarana hiburan bagi pembaca gitu ya teman-teman. Dilansir dari buku berjudul Penulisan Artikel oleh Awan Bong. Nah, tujuannya itu penulisan artikel adalah untuk mempengaruhi, mendidik, memberitahu, menyajikan atau menghibur pembaca gitu. Harapannya yaitu pembaca ini dapat mendapatkan informasi baru yang berguna setelah selesai membaca sebuah artikel gitu teman-teman. Nah, mungkin ya pembahasannya itu dari saya gitu ya, atau ya pengulasan dari saya tentang penulisan artikel dan berita gitu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.